Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Pada subuh hari ini kita akan sambung setengah jam ke depan pelajaran kita masih seputar salat berjamaah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang hukum orang yang salat sendiri dibolehkan untuk mengulang salatnya secara berjamaah, dan yang awal dianggap fardu, yang kedua dianggap sunnah. Dibolehkan dalam kesepakatan para ulama berdasarkan dalil. Juga kita sudah bahas tentang waktu yang terbaik untuk berdiri ketika iqamah sudah berbunyi, dan itu semua merujuk kepada hadis Nabi. Kata Rasulullah, la taqumu hatta tarawni, janganlah engkau bangun, maksudnya bangun untuk ketika mendengar bunyi iqamah sampai engkau mendengarkan aku, melihat aku. Jangan engkau bangun sampai engkau melihat aku. Itu bahasa Nabi. Maka 4 mazhab mengatakan waktu yang terbaik untuk bangun ketika bunyi iqamah, iaitu bangun maksudnya dari duduk untuk memulai salat. Menurut mazhab Hanafi, pada kalimat hayya 'alal falah baru bangun. Menurut mazhab Maliki, boleh di awal iqamah, boleh di tengah iqamah, atau di akhir iqamah, atau setelah iqamah. Menurut mazhab Syafi'i, paling bagus bangun iaitu setelah iqamah. Setelah selesai iqamah baru bangun, baru berdiri. Menurut mazhab Hambali, paling bagus pada kalimat qad qamatis shalah, baru kita berdiri. Nah, itu semua merujuk kepada hadis Nabi, jangan bangun dulu sampai imam berada di mihrab. Baik, itu sekadar pengingat ulang pelajaran kita di pertemuan yang lalu. Kita sambung judul berikutnya, iaitu A'zar tarkil jamaah wal jum'ah. Uzur apa saja atau perkara apa saja yang menjadi uzur untuk meninggalkan salat jamaah atau Jumaat. Kita akan lihat tentang perkara-perkara apa saja yang seseorang diizinkan untuk meninggalkan jamaah
Begitu juga dengan solat Jumaat. Walaupun kita tahu bahawa hukum solat berjamaah yang sudah kita bahas itu terjadi khilaf di antara para ulama yang empat. Menurut mazhab Hanafi, solat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad berdasarkan dalil Rasulullah mengatakan salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat. Bahasa lebih baik itu menurut mazhab Hanafi dan Maliki itu bermakna salat jamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Menurut mazhab Syafi'i, salat berjamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah, wajib tapi bukan untuk pribadi. Maksudnya kalau satu kampung, satu komplek tidak ada yang mendirikan jamaah satu orang pun, maka satu kampung itu semua berdosa besar. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah. Dalam mazhab Hanbali fardu ain. Fardu ain, wajib. Yang tidak salat berjamaah maka dia berdosa setiap pribadinya. Nah, jadi karena itu selama tidak ada perkara-perkara yang membolehkan meninggalkan jamaah, maka sebaiknya jangan ditinggalkan. Kita akan lihat perkara apa saja yang menyebabkan termaafkan seseorang untuk tidak berjamaah. Walaupun hari ini enggak ada perkara apapun, orang sering tidak berjamaah. Ini menunjukkan kemunafikan. Hati-hati bapa-bapa yang Allah muliakan, ketika tidak ada penghalang apapun tapi orang sering tidak berjamaah atau bahkan tidak pernah berjamaah, tapi tidak ada penghalang. Ini yang mau diceritakan nanti tentang penghalang-penghalang yang membolehkan seseorang tidak berjamaah. Ada tipe yang tidak ada penghalang tapi tidak pernah berjamaah. Hati-hati, ini sudah mulai distempel oleh Allah dengan kemunafikan, karena orang munafik susah berjamaah. Kadang-kadang nampak ke masjid terakhir sekali dalam hidupnya, itu pun langsung berada di depan imam, disolatkan jenazahnya, nyakanya 3 kedamang masjid. Tak pernah nampak, tidak pernah nampak. Sekali nampak langsung di depan imam, bukan di belakang imam. Ini paling bahaya. Ada yang waktu diperingatkan lalu dia marah. Ini lebih berbahaya. Ada yang bukan hanya marah tapi menantang. Bahasanya, apa urusankah? Apa urusanmu? Ada hadis Nabi yang mengatakan itu, seburuk-buruknya manusia, kata Rasulullah, seburuk-buruknya manusia di hadapan Allah ketika engkau menasihatinya, maka dia berkata, apa urusanmu? Saya lupa matan hadisnya, tapi hadis sahih. Dia berkata, apa urusanmu? Jadi ini tipe-tipe orang tidak bisa menerima kebaikan. Nah, yang model waktu kita lepaskan haji, datang ke Munasah, pulang haji tidak pernah nampak lagi. Itulah sekali itu, waktu kita lepaskan haji itu aja nampak sekali. Setelah itu, ho Pak Haji, hantam dah. Padahal ciri-ciri haji mabrur, pulang haji bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mari kita lihat
perkara-perkara yang dianggap uzur, artinya dianggap termaafkan, tidak pergi berjamaah dan tidak salat Jumaat. Ini berlaku untuk jamaah dan salat Jumaat, artinya tidak berdosa. Yang pertama, al-marad alladhi yashukku ma'ahu al-hudur. Perkara pertama yang menyebabkan boleh tidak berjamaah iaitu sakit, yang tipe sakitnya iaitu sakit yang menyebabkan dia kesulitan kalau berjamaah. Bisa bisa jadi tidak bisa datang sama sekali kerana sakit berat. Bisa jadi khawatir kalau datang bertambah-tambah sakitnya. Khawatir kalau datang bertambah sakitnya. Ini tidak mengapa tidak berjamaah. Kita pernah mengatakan seandainya dia ahli jamaah, selama dia sakit tidak bisa melangkah ke masjid, seluruh salatnya di rumahnya dapat pahala seperti berjamaah. Itu hadis Nabi, iza maridal abdu aw safara, apabila seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan lalu dia tidak bisa melakukan jamaah, maka Rasulullah mengatakan dia dapat pahala kamuqimin sahihin, seperti seorang mukim yang sehat. Artinya sebelum sakit dia terus-terusan berjamaah, ketika sakit tidak bisa datang, dia solat di atas kasurnya, maka pahalanya sama seperti berjamaah. Itu bonus Allah beri kepada ahlul jamaah waktu sehat. Makanya di waktu sehat jagalah Allah, waktu sakit Allah yang akan menjaga kita. Itu aja konsepnya. Ihfazillaha yahfazak. Nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Maksudnya ketika engkau sehat, jaga semua syariat Allah. Ketika engkau sakit, Allah akan memberikanmu syariatnya, walaupun engkau tidak melakukan sesempurna yang diinginkan Allah. Ini tapi kalau enggak pernah jamaah, kalau sudah sakit bermohon-mohon untuk bisa berjamaah, nanti sudah sembuh enggak datang juga. Jadi sakit enggak datang, sakit hanya berangan-angan saja. Berangan-angan, mak menyudah temung jamaah, menyoji. Waktu sehat juga tidak datang. Makanya salat jamaah itu salat yang kita tahu diri kita munafik atau tidak. Salah satu indikatornya salat jamaah. Kita tahu diri kita ini ada munafiknya atau tidak. Salah satu indikatornya adalah salat jamaah. Jadi sakit menyebabkan boleh tidak berjamaah dan boleh tidak Jumaat. Bi khilafil marad al-khafif, tetapi tidak bisa ditoleransi kalau sakit itu sakit yang ringan, kasuda'in, seperti suda'nya mumang, cuma pening-pening sikit, keluar bintang cuma 2, enggak sampai 7. Jadi pening, ada pening, tapi peningnya sikit begitu. Itu tidak ada toleransi untuk meninggalkan jamaah, tetap disuruh pergi. Wahuma khafifah atau flu, flu yang belum sampai harus tertidur. Kita hari ini kan Pak rata-rata sedang sakit flu, batuk, itu bukan penyebab meninggalkan jamaah. Batuk tetap disuruh berjamaah. Pokoknya semua yang sifatnya sakit kita bisa ukur diri bahawa tetap bisa berjamaah, itu tetap disuruh berjamaah. Apalagi kalau sakit model panu, kadas, kurap, kutu air, kutu rambut, pekan hana jamaah, na panu buat badan dong.
Ini bukan badannya berpanu, otaknya berpanu. Tidak jamaah. Kenapa? Kutu air. Masya Allah. Memang hari ini orang enak duduk di rumah ketika azan, Allah, begitu saja. Tapi nanti waktu meninggal, itu yang di bawah sana, mereka bermohon-mohon kepada Allah diizinkan untuk kembali ke dunia untuk melakukan jamaah berulang-ulang. Sekarang penyesalan itu belum nampak, Pak. Yang nampak peng. Yang di bisnis. Begitu meninggal baru terasa tidak ada modal untuk pulang kepada Allah. Ada anak tidak mendoakan kita. Apalagi anak yang ahli maksiat, anak gadis pakai baju ketat, punya pacar, berangkat jalan-jalan, kita masih berharap doa darinya, sedangkan dia mengirimkan dosa maksiatnya kepada kita. Akibat waktu hidup kita tidak peduli dengan keadaan itu. Nah, makanya hati-hati dengan urusan meremehkan jamaah selama kita belum ada uzur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak akan menjadikan agama ini menjadi penyebab kesulitan bagimu. Jadi maksudnya dalil ini menjadi dalil orang yang merasa sulit tidak dipersulit oleh Allah, boleh istirahat di rumah, salatlah di rumah, malah dapat bonus, dapat pahala jamaah. Rasulullah saja lamma marida takhallafa 'anil masjid. Rasulullah ketika sakit 18 hari Rasulullah sakit sebelum meninggal dunia. Beliau hari-hari pertama sakit masih dipapah oleh sahabat, dipapah menuju ke tempat mihrab. Beliau jadi imam dalam keadaan duduk. Tapi hari-hari terakhir itu enggak sanggup lagi. Beliau tidak lagi keluar ke masjid. Itu hari yang beliau tidak ke masjid. Lalu beliau berkata, "Murru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam di tengah-tengah sahabat. Jadi Abu Bakar dapat pesan dari Rasulullah suruh jadi imam. Itu hari-hari yang Rasulullah tidak lagi melakukan jamaah. Sebelum itu dimanapun, kapanpun, tidak ada catatan Rasulullah meninggalkan jamaah begitu saja. Tidak ada. Maka orang yang mencintai Nabi-Nya, yang mengaku cinta, seharusnya mengikuti gaya Nabi ini. Ibu-ibu, kalau suaminya pura-pura sakit, nelit dengan penyampuh. Kalau suaminya pura-pura sakit, kayaknya abang pilek ni, kayaknya itu jangan buat teh campur buah kuyun, nepegat teh campur sianida. Jadi harus biasakan satu keluarga itu harus kompak supaya berkumpul kembali di dalam surga. Ini kalau tidak kompak di dunia, maka terpisah. Satu di surga, dua di neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu harus saling dukung itu. Jadi suami isteri harus saling dukung, membangunkan anak untuk berjamaah. Jadi waktu suami bangunkan anak, isteri jangan bilang, "Sayang, ini subuh suami bangunkan anak, bedah, yuk ke masjid." Ibu jangan bilang, "Bek, hai laginya, bek gasatan." Jangan kasar kali sama anak. Ingat pengajian kita, Ustaz bilang jangan kasar. Betul, tapi kan watai subuh.
Kalau waktu subuh tu harus kerjasama. Suami bangunkan, ibu tukang siram, bangun ke masjid. Bawa semuanya ke dalam surga. Jangan masuk sendiri ke dalam surga. Ini yang harus diterapkan dalam urusan berjamaah. Jadi ini perkara pertama yang menyebabkan seseorang boleh tidak berjamaah, iaitu apabila sakit berat, sakit ringan tidak termaafkan. Baik, ada tambahan sedikit. Ada kalanya bukan dia yang sakit, tapi dia harus menjaga orang sakit sehingga tidak bisa meninggalkannya. Ini ada orang tua stroke, nggak ada orang lain di rumah itu, dan orang tua itu nggak bisa ditinggalkan, betul-betul bergantung pada anaknya. Anaknya ingin melakukan solat jamaah, tapi ibunya dalam keadaan sakit berat mengatakan, jangan nak, jangan pergi, mamak nggak berani tinggal sendiri, nanti nggak ada begini, macam model. Memang betul-betul sakit yang harus dirawat. Nah, kondisi ini pun termaafkan bagi yang menjaga orang sakit, termaafkan. Itu kalau sudah berat sekali, betul-betul berat untuk disuruh jaga. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, boleh tidak berjamaah apabila ada uzur ay yaqafa dararan fi nafsihi aw malihi aw 'irdihi. Apabila orang merasa khawatir kalau dia pergi berjamaah akan menyebabkan mudarat pada dirinya atau hartanya atau kehormatannya. Ini yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dari riwayat Ibnu Abbas, man sami'a an-nida falam yujibuhu fala salata lahu illa min uzrin. Kata Rasulullah, siapa yang sampai suara azan ke telinganya lalu dia tidak memenuhinya, maka tidak ada salat untuknya kecuali karena uzur. Maksud tidak ada salat untuknya, Allah tidak akan berikan pahala untuknya orang-orang yang salat sendiri tapi dia dengar azan. Dia dengar azan tapi lam yujibuhu, dia tidak mau penuhi suara azan itu. Kecuali uzur, kata Rasulullah. Kecuali uzur. Qalu ya Rasulullah wa mal uzur? Ya Rasulullah, uzur yang bagaimana? Yang bagaimana uzur yang menyebabkan Allah tidak marah? Qal khaufun aw marad, iaitu apabila merasa takut atau sakit. Nah, merasa takut ini, takut kalau pergi berjamaah akan menyebabkan mudarat pada diri, harta atau kehormatan. Contohnya khaufun zalim, takut kalau pergi dihadang oleh orang zalim. Dihadang oleh orang zalim ini bisa perampok, bisa perampok, bisa masa konflik. Masa konflik kan banyak orang tidak berani keluar salat subuh karena takut dihabisi di waktu subuh. Perasaan itu muncul dengan keyakinan, ini kayaknya berbahaya nih, ini ada perampok di tengah jalan tu. Apalagi kalau subuh nggak ada orang yang bisa kita minta tolong. Perasaan didasari keyakinan itu menyebabkan boleh tidak ke masjid untuk berjamaah. Apalagi misal kita diincar-incar, dan kita sudah ada yang memberitahu, di situ ada yang nunggu, subuh ada yang nunggu tu. Di saat seperti itu boleh tidak berjamaah. Ataupun terganggu harta. Harta ini kita nggak takut dibunuh, tapi takut dirampok, takut dicuri di motor kita,
diambil. Baru kita beli NMAX 52 juta. Sekali direbut 52 juta melayang. Kredit baru 1 bulan bayar. Dan kita tahu sudah dapat kabar ni bahaya, ni di tengah jalan ni bahaya. Apalagi kita tinggal misal daerah hutan sedikit, itu bisa jadi hilang harta, maka boleh tidak berjamaah. Maka saya rasa mungkin banyak yang tidak jamaah hari ini kerana takut kehilangan NMAX ini mungkin. Atau irdih, kehormatan. Maksud kehormatan perempuan, salah satu yang menyebabkan perempuan boleh tidak berjamaah takut terganggu kehormatannya, dilecehkan atau apa saja, terutama di musim-musim konflik, musim-musim perang. Itu boleh meninggalkan jamaah kalau khawatir diri terlecehkan. Nah, semua ini termaafkan seandainya dia tidak berjamaah. Berikutnya, sebagai tambahan, termasuk dibolehkan tidak berjamaah bisababil khauf min talafi malin ka khubzin fi tanur wa tabiq 'ala an-nar. Ada orang pekerjaannya membuat roti untuk orang lain, dan itu satu-satunya pekerjaan yang bisa dia lakoni, maka dibolehkan meninggalkan jamaah di saat dia khawatir kalau rotinya bisa hangus kalau dia pergi berjamaah. Ini contoh. Atau ada masakan bisa gosong di atas kompor yang sudah dinyalakan, maka dibolehkan meninggalkan jamaah. Namun ini kalau dia melakukannya sekali-sekali, maksudnya pesanan orang banyak. Ini misal kerja di restoran, pesanan orang banyak, dia sudah taruh makanan tu di atas kompor. Kalau dia pergi berjamaah, ini pulang hangus semua, dia dipecat. Di saat seperti itu, kasus itu membuat dia di saat itu boleh, termasuk uzur. Tapi kalau tiap hari begitu, itu berarti dia bermasalah. Bapak Ibu, kalau pekerjaan kita menghalangi kita bertemu Allah, berarti pekerjaan kita bermasalah. Kalau pekerjaan kita membuat kita terhalang bertemu dengan Allah, berarti bermasalah pekerjaan kita. Itu enggak ada cerita lain, itu harus resign, Pak. Kita masuk kerja sogok, habis sogok ditahan lagi, jangan solat. Sudah haram bertemu dengan yang haram, maka pekerjaan seperti ini itu enggak usah fikir panjang, cari pekerjaan lain. Jadi keberkahan pekerjaan itu di saat kita kerja tapi diizinkan bertemu Allah, itu keberkahan. Tapi kalau kerja sampai membuat kita enggak bisa ketemu Allah di 5 waktu, ini bukan pekerjaan, ini tipu daya syaitan. Makanya hati-hati, jangan terlalu taat pada pemimpin kalau sudah melawan Allah. Karena pemimpin itu pun enggak bisa berbuat apa-apa untuk kita kecuali dengan izin Allah. Kalau model tipe-tipe komandan tidak kasih izin anak buah untuk solat jemaah, komandan timbak di tempat. Itu model. Kenapa? Aneh. Kalau ada orang lebih taat kepada komandannya, kepada pimpinannya daripada taat ke Allah, itu aneh. Karena yang kasih makan dia Allah, yang kasih gaji dia Allah. Itu kan posisi saja sebentar. Tapi dia takutnya ke situ luar biasa. Ke Allah dia tidak takut. Ini bermasalah. Tapi kalau seandainya komandan baik, mengizinkannya, itu taatlah. Sering-sering bawa hadiah ke komandan itu. Itu komandan yang baik. Baik, itu alasan kedua. Khawatir terjadi rasa takut seandainya kalau berjamaah menimbulkan masalah. Yang terakhir untuk subuh hari ini, Pak.
Nyoh hanya dah sambung trip-trip. Keadaan sangat dimaklumi. Berikutnya al-matar, hujan. Hujannya hujan lebat. Hujan lebat boleh tidak berjamaah. Bukan hujan rintik-rintik. Kita tidak. Begitu hujan setetes, langsung kita bilang sama isteri, kau hujan. Sudah hujan, pegang tangan keluar, kau hujan, kau hujan ni, kan hanya dajak. Tapi kalau pergi ke mall, hujan lebat, alah hujan sikit pun nanti susah dapat minyak goreng yang sedang didiskon. Lam hujan bertuh minta minyak goreng. Demi minyak goreng kita tembus hujan. Demi masuk surga, hujan setetes kita terhalang dalam rumah. Payung ada, jilbab isteri ada. Kadang-kadang pakai jilbab rindang sangat, taruh di atas kepala, pergi terus. Tapi bermasalah di mana? Di sini. Ini, di hati ini bermasalah. Padahal dia bisa pergi, tapi tetap merasa hujan. Maka dibuatkan catatan di sini, yang menjadi penyebab boleh meninggalkan jamaah al-matar asyadid, iaitu matar, hujan yang lebat. Kalau yang ringan-ringan tetap disuruh pergi, Ini lagi musim hujan, dibolehkan berkali-kali tidak berjamaah. Kalau hujannya memang pas waktu azan turun hujan, pas azan turun hujan. Jadi bagaimana juga lakukan jamaah di rumah bersama isteri. Di situlah kesempatan mengimami isteri. Jangan tiap-tiap hari mengimami isteri. Enggak ada tuntunan seorang suami menjadi imam bagi isteri setiap hari. Enggak ada tuntunan itu. Kemudian wal-wahal, iaitu becek. Hujan dah selesai, rupanya jalan menuju ke masjid, beceknya minta ampun. Hujannya enggak ada lagi, tapi meninggalkan becek. Yang kita tahu kalau kita pergi ke masjid, kaki kita sampai ke betis pasti bermasalah masuk dalam masjid. Di saat seperti itu dibolehkan untuk tidak berjamaah. Tapi sekarang kan orang jalan sudah beraspal rata-rata. Kemudian kita keluar dengan motor rata-rata, apalagi yang punya mobil, itu tidak bisa dijadikan alasan lagi. Allah beri izin kita beli mobil Pak sekitar 250 juta sampai 300 juta. Bahkan ada yang lebih. Pertanyaannya, berapa kali mobil itu sudah parkir di depan Nasah untuk membantu kita masuk surga? Ini hujan lebat ni, motornya. Berapa kali mobil itu membantu kita untuk masuk surga? Karena ada tipe orang, begitu hujan enggak keluarkan mobil. Takut kotor mobilnya. Padahal dibeli mobil dulu katanya untuk menyauji-uji, untuk dajak jamaahnya. Jadi waktu ada orang mengatakan, hai kaganto motor lom lagu, dia akan mengatakan, ini untuk jamaah kalau hujan-hujan nanti. Begitu hujan, enggak dia keluarkan mobil. Takut mobilnya kena hujan. Makanya banyak orang-orang hari ini Pak, sudah sampai S3, S4, kadang-kadang masih bodoh dalam urusan itu. Padahal beli mobil untuk menjaga diri dari hujan. Mobil yang lindungi kita, bukan kita yang lindungi mobil. Tapi hang kebetruk Pak masjid, enggak datang ke masjid. Mobil Masya Allah, Allah yang beri itu beli mobil tu. Kalau bukan izin Allah enggak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Tapi tega dia khianati Allah setelah Allah memberinya fasilitas untuk ke masjid. Makanya orang ketika tidak bersyukur, Allah mulai setting akan diambil kembali. Allah akan ambil kembali dengan berbagai cara. Allah buat hidupnya susah, Allah cabut keberkahan. Begitu yang harus kita fikirkan. Becek yang sangat boleh menyebabkan orang tidak berjamaah. Tapi kalau ada kenderaan yang bisa menghilangkan perasaan itu, datang juga.
Kemudian wal bardus syadid, termasuklah terlalu dingin. Terlalu dingin ni mungkin kalau kita jarang Pak. Di Arab itu ada musim yang namanya asyita. Asyita itu memang super ekstra maha dingin Pak. Kita seperti tidur di kulkas. Dalam kulkas kita tidur. Di Mesir itu kalau sudah musim syita, kalau ada yang tidur enggak pakai selimut, itu pagi jadi es Pak. Pagi jadi es, enggak bisa bangun. Saking dinginnya. Di seluruh Arab itu kadang ada 4 musim. As-saif, musim panas. As-syita, musim dingin. Al-kharif wal-rabi', musim gugur dan musim semi, itu hanya perantara saja. Hanya 1 bulan perantara. Tapi selain itu antara 2 musim ini. Kalau panas, as-saif, panasnya minta ampun. Luar biasa panas. Kalau lagi dingin, dalam kulkas. Seperti dalam kulkas. Kalau enggak pakai ini apa? Gloss, apa namanya ini? Pecah bibir ni. Kalau tidak pakai ini, pecah bibir di musim dingin. Berdarah. Kami merasakan itu tiap tahun. Berdarah-darah ni bibir. Pecah. Itu berdarah. Sedang bicara keluar darah sendiri. Begitulah bayangan dingin. Maka dibuat di sini wal bardus syadid. Kalau lagi puncak dingin, enggak bisa keluar. Enggak bisa keluar. Kalau sebelah Maroko itu sudah mulai turun salju. Kalau di Mesir, di daerah Sinai itu turun salju. Kalau sudah puncak dingin, itu min, derajatnya min. Itu boleh tidak ke masjid? Boleh. Tapi kita tidak ada di sini. Kita itu musim paling indah itu di Asia Tenggara ini musim-musim terindah. Kita ini surga. Orang Arab datang ke sini, kita bawa dari Banda Aceh ke Semawai melihat selawah, dia takjub. Dia katakan subhanallah, ini surga. Takjub. Kita bawa ke Gunung Salak, dia bilang ini surga. Negara kalian surga. Karena di sana enggak ada kayak gitu. Sepanjang jalan gunung, kemudian pohon-pohonan, enggak ada. Musimnya tropis begitu Pak. Normal, enggak terlalu panas, enggak terlalu dingin. Surga. Kita ini surga. Makanya karena sudah berada di surga, banyak orang tidak jamaah lagi, karena dipikirnya enggak ada surga lagi di sana. Begitu banyaknya orang. Nah, sedikit lagi. Wal hurru dhuhran. Dibolehkan tidak berjamaah kalau terlalu panas. Terutama di waktu zuhur. Terlalu panas. Nabi pernah menunda salat zuhur karena terlalu panas. Karena masjid Nabi tidak ada atap. Atap cuma dengan pelepah, masuk cahaya matahari ke dalam. Terlalu panas di musim panas. Akhirnya Nabi menunda sampai matahari bergeser keluar dari masjid, baru dilakukan salat. Maka saya bilang dibolehkan menunda salat di waktu-waktu tertentu, dibolehkan. Apalagi kalau bukan masjid umum, boleh. Ada pengajian maghrib, rupanya lewat 10 minit, 15 minit. Yang baik bengih ni Pak. Karena masjid kita bukan masjid umum, bukan masjid Medan Banda Aceh. Enggak apa-apa lewat 5 menit, itu tidak mengapa. Karena apalagi waktu Isya. Waktu Isya itu sampai subuh ada fadilah tertentu. Kecuali masjid umum yang enggak boleh. Masjid lalu lalang orang samping jalan, Al-Mabrur, orang singgah di situ. Dilihatnya, kok masih pengajian 8:30? Kayak mana kita mau solat jemaah? Marah orang. Itu enggak boleh. Tapi kalau masjid terpelosok, masjid yang kira-kira bukan jalan-jalan ini, cuma punya makmum tertentu, itu dibolehkan menunda solat kecuali maghrib. Karena maghrib sangat singkat. Yang lain itu boleh. Imam berhak menunda solat. Masa terlalu panas, dilihatnya enggak ada jamaah, cuma 1 orang, 2 orang. Dia tunggu 15 minit. Katanya kepada muazzin, perhelatan, kita tunggu sebentar. Boleh. Jadi jangan dijadikan bahan fitnah. Jangan sampai masjidnya kok lagi kok belajar dulu tentang sejarah Nabi waktu salat. Nabi menunda salat. Pernah juga sekali ditunda salat gara-gara Nabi belum pulang. Yang ada Umar sama Abu Bakar dengan beberapa sahabat. Nabi menyelesaikan sengketa perang antar suku. Jadi ada ribut antar suku, masalah peng, masalah warisan. Datang Nabi, terlambat pulang. Umar menunggu. Dia tanya ke Abu Bakar, Kiban,
Kita lanjut. Kata Abu Bakar, jangan. Kita tunggu dulu. Ditunggu sampai bermenit-menit. Karena Nabi belum nampak, akhirnya Umar mengatakan, Abu Bakar, berdirilah engkau jadi imam. Abu Bakar pun sudah ragu, kayaknya Nabi takut enggak pulang. Akhirnya berdiri Abu Bakar. Rupanya baru rakaat pertama ada yang lihat Nabi sampai, langsung berseru dari belakang, Nabi sampai. Nabi sampai, katanya dari belakang. Abu Bakar begitu dengar Nabi sampai, pada enggak dengar dong. Langsung dia mundur ke belakang. Nabi memberi kode dari belakang, jangan, lanjut, kata Nabi. Abu Bakar enggak mau dengar. Tetap dia mundur. Dia mundur, lalu Nabi maju untuk menggantikan jadi imam. Lalu kemudian setelah solat Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak melanjutkan? Kan sudah aku kasih tahu. Lanjut saja jadi imam. Apa kata Abu Bakar? Tidak pantas anak Abi Quhafah mengimami seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar mengatakan, enggak pantas Abu Bakar anak Abi Quhafah mengimami seorang rasul. Nabi angguk-angguk, ya sudahlah, kata Nabi. Begitu zaman tu. Jadi fleksibel Pak. Waktu semayangnya itu boleh fleksibel sedikit kalau ada masalah. Terlalu panas, hujan lebat. Jadi kalau hujan lebat, jatah tent berapa menit? Misal 5 menit. Itu imam boleh mengatakan tunggu sebentar, tunggu 10 menit. Tak sayang, udah mungkin siap-siap boleh. Ditunggu sampai setengah jam enggak ada datang atau orang pun. Ini berarti mereka sudah ikut pengajian subuh hari ini. Bahwa hujan lebat boleh tidak jamaah. Maka enggak ada yang datang lagi setelah itu. Begitu. Jadi panas sekali boleh, dingin sekali boleh. Dan terakhir, kalau ada ar-rih asy-syadidah, angin kencang. Pokoknya Bapak Ibu, ini di sini mau disebutkan apa? Semua keadaan cuaca yang menyebabkan orang enggak boleh pergi, enggak bisa pergi, maka boleh tidak pergi. Keadaan cuaca. Kira-kira cuacanya memang ekstrim, Pak. Membuat kita enggak bisa pergi. Baik, kira-kira begitu. Nanti ada sambungannya Pak ini, insya-Allah di minggu yang akan datang, tentang perkara-perkara yang menyebabkan boleh tidak berjamaah. Ada waktu sekitar 5 menit mungkin. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kerja malam di perusahaan itu kan tidak tidur. Waktu Jumat masuk, tapi kita ngantuk berat. Alasan ngantuk berat itu tidak pergi Jumat itu dibolehkan. Berikutnya ada jemaah masbuk. Ketika dia takbir, imam salam ke kanan pertama. Dapat pahala jemaah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi, ada orang kerja, memang kerjanya security kah, jaga sebuah perusahaan, lalu pulang jam 9 pagi. Itu enggak tidur-tidur tu. Pas tiba hari Jumat, bolehkah dia meninggalkan Jumat dengan keadaan dirinya? Kalau betul-betul dia tidak bisa bangun, dan dia yakin kalau bangun pun dia tidak sadar, artinya dia enggak sadar siapa imam, siapa khatib, dia tidak sadar. Seandainya pun dia bangun, maka kondisi seperti itu termasuk uzur yang membolehkan untuk tidak melakukan Jumat. Jadi dengan syarat dia melakukannya bukan rutin seperti itu. Kalau terjadi insidental, sekali-sekali disuruh jaga oleh bos, ni jaga ni, malam ni banyak pencuri kata bos, atau malam ni kamu harus jaga ekstra karena dengar-dengar akan diserang perusahaan ni, misal begitu. Dijaganya, pulang baru boleh jam 10, lalu dia tidur, enggak sadar, itu termasuk uzur. Tapi syaratnya enggak boleh dilakukan berulang-ulang. Karena security saja, dalam fatwa para ulama, security itu boleh meninggalkan Jumat. Syaratnya jangan sampai 3 kali berturut-turut. Jadi harus shift. Sama seperti doktor, boleh meninggalkan Jumat. Pas mau Jumat, pas masuk pasien, harus dilakukan tanggap darurat, harus operasi segala macam. Maka doktor boleh tidak Jumat untuk menyelamatkan nyawa. Tapi kalau pasiennya cuma sakit ringan-ringan saja, tinggalkan pasien,
Pasien-pasien yang baru hujung Jumaat mendung. Kalau model-model pasien hanya kecil-kecilan saja sakitnya itu tidak boleh. Tapi kalau operasi besar, yang khawatir kalau pergi Jumaat ni pasien pulang Jumaat dia lepas ke surga, maka boleh meninggalkan Jumaat. Security juga sama, termasuklah perbuatan seperti itu. Pokoknya yang urusan-urusan jaga kemaslahatan umum itu ada kemaafan dalam urusan seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, apa tadi? Jamaah masbuk ketika imam salam pertama kali. Iya. Dia takbir. Kita sudah pernah bahas, oh belum kayaknya. Idrak sawabil jamaah. Sudah kita bahas hari itu. Idrak sawabil jamaah. Kapan seseorang dihitung mendapatkan pahala jamaah. Jadi sudah terbahas. Ukuran mendapat pahala iaitu ketika kita takbir dan di saat kita takbir imam baru melakukan salam. Jadi takbir kita masih bersamaan dengan salamnya imam. Wa illam yaq'ud ma'ahu, walaupun tidak sempat duduk. Allahu Akbar, pas Allah, imam Assalamualaikum. Enggak sempat duduk bersama imam. Walaupun kita harus duduk dulu, tapi kita enggak sempat duduk bersama dia. Maka dapat pahala jamaah. Dapat pahala jamaah. Yang tidak dapat itu ketika kita takbir imam sudah selesai salam. Jadi Allahu Akbar, imamnya sudah salam. Itu yang tidak dapat. Berarti kita sudah putus dari imam. Tapi ketika kita takbir, selesai takbir, imam masih dalam kondisi mengucapkan salam, dapat pahala jamaah. Dapat, itu ukurannya. Tapi ya tidak sama dengan orang yang dari awal takbiratul ihram bersama imam. Tidak sama. Karena kalau sama, orang akan datang di ujung salat semua. Tidak sama. Itu nanti dapatlah sekitar dari 27 dapatlah sekitar 5 atau 5,5 lah. Kayak gitulah. Yang sempurna tidak bisa. Karena Allah melihat sebaik apa pekerjaan, begitulah jumlah pahala. Ada lain? Ya, silakan Pak Mur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang artinya diberikan keringanan untuk tidak berjamaah. Salah satu kalau orang atau menjaga orang sakit jam apabila panas atau terlalu dingin. Ada beberapa yang kita lihat. Kalau memang sebagai profesinya memang sebagai contoh misalnya guru waktu maghrib masuk misalnya mobil untuk Pak Laki, dia memang cari uang di sebagai profesinya entah muat mobilnya pas maghrib baru masuk. Jika dia tidak bekerja maka dia tidak ada penghasilan. Maghribnya sudah masuk, apa yang harus dia lakukan? Bono, apakah ada beberapa pertanyaan? Kalau memang dia tidak, mungkin apakah bisa ringan atau harus? Baik. Saya pikir kalimat beberapa ada 3 pertanyaan. Rupanya 1. Ini alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Pekerjaan seseorang dasarnya tidak boleh menjadi penyebab hilangnya ketaatan kecuali dalam beberapa syarat. Pertama, orang ini tidak bisa melakukan pekerjaan lain. Artinya dia bangai, nget, berkumpul sama dia, nggak bisa pegang komputer. PNS sudah 20 kali nggak lulus, nggak ada solusi lain. Mengajar mengaji nggak bisa, memang berat tak nget. Dia yang bisa cuma bongkar muat. Lalu dia punya istri, istrinya juga nget. Contohnya begitu.
Hidup dia hanya mengandalkan bongkar muat ini. Jadi harus lihat dulu syarat pertama, apakah dia bisa ada pekerjaan lain atau tidak. Kalau dia punya andalan untuk bekerja selain daripada itu, maka tidak boleh meninggalkan solat hanya dengan pekerjaan ini. Tapi kalau betul-betul nggak bisa, tidak punya pekerjaan lain dan nggak bisa, selain itu nggak bisa, disuruh jadi tukang bangunan nggak bisa juga. Jadi cuma itu yang dia bisa. Di saat seperti itu, kalau dia punya tanggungan, maka dia boleh menunda solatnya. Kalaupun harus keluar dari waktu solat, dia wajib qadha. Ini sama, Pak, sama seperti kondisi termaafkan orang-orang dalam Ramadan yang dia nggak bisa melakoni pekerjaan lain. Memang supir, nggak bisa dia lakoni lain, hanya sapu lain. Maka dibolehkan untuk tidak berpuasa kalau itu satu-satunya pekerjaan yang membuat dia memang terhalang puasa, tapi harus ganti di hari yang lain. Begitu juga posisi ini. Tapi kalau kita bilang ke situ, kan orang hari ini, Pak, sepertinya tidak mungkin nggak bisa lain. Itu syarat para ulama. Sepertinya tidak mungkin nggak bisa lain. Artinya pasti ada lain yang bisa dia jadikan pekerjaan. Tapi dia memang hatinya saja yang tidak mau melakukan urusan ibadah itu. Rata-rata buruh-buruh bongkar muat kah anak semayang tu, Mak? Contoh misalnya yang kenyataan di lapangan, rata-rata kah anak semayang, duduk tunggu mobil, enggak solat. Kernet enggak solat, supir LR tu rata-rata anak semayang. Kuli bangunan itu jarang solat, jarang. Satu dua yang soleh itu sekali-sekali kita dapatkan, tetapi jarang. Itu menunjukkan apa? Bukan pekerjaan yang menjadi penghalang, memang hati dia yang menjadi penghalang. Itu semua akibat apa, Pak? Salah didik dari kecil. Makanya jangan marah kalau Allah menyiksa orang tua dengan keburukan anak. Jangan marah ketika nanti disiksa orang tua di alam kubur, disambung ke akhirat gara-gara anak berakhlak buruk. Kenapa anak berakhlak buruk? Peranannya paling hebat tu sama orang tua. Dari umur 7 tahun disuruh solat, enggak disuruh. 10 tahun enggak disuruh. Anak pacaran enggak marah. Anak pakai baju ketat enggak marah. Anak bergaul sama ahli sabu-sabu enggak pun dikontrolnya. Pengaruh lingkungan, kawan, itu nomor satu. Rasulullah mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang tergantung sekali dengan akhlak sahabatnya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil. Berhati-hatilah, kata Rasulullah, lihatlah siapa teman engkau, dengan siapa engkau berteman. Maka anak kita ni kalau sudah mulai berteman dengan orang tidak solat, biasanya tidak solat. Itu wajib kontrol. Anak hari ini enggak peduli, yang penting kawan akrab, dia main game, pacaran, dia enggak peduli. Bisa jadi begitu. Jadi oleh karena itu, pekerjaan-pekerjaan seperti itu, kalau betul-betul enggak bisa melakoni lain, boleh tinggalkan solat. Tapi bukan disengaja. Artinya sekali-sekali kejadian seperti itu. Orangnya solat, sekali-sekali kejadian seperti itu boleh dia tinggalkan. Kalau tidak bisa melakoni pekerjaan lain. 3 menit lagi. Masih ada Bapak? Ibu? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan. Saya ingin ingatkan sesuatu, Pak, sebelum kita tutup. Ini hari ini sudah 2 Sya'ban. Hari ini sudah 2 Sya'ban. Kemarin mulai 1 Sya'ban. Nabi berpuasa hampir sebulan penuh di dalam bulan Sya'ban. Kalau benar kita mencintai Nabi, maka jangan sampai tidak 1 hari pun dalam Sya'ban kita berpuasa. Paling kurang ambil Senin Kamis 13, 14, 15, berhenti di nisfu Sya'ban bagi yang tidak terbiasa puasa. Yang sudah terbiasa puasa sunnah, silakan sambung setelah nisfu Sya'ban, tapi wajib berhenti 2 hari sebelum Ramadan.
Ini puasa, ini bulan Nabi. Arti bulan Nabi, Nabi memuliakannya dengan puasa. Maka berjuanglah untuk masuk surga melalui puasa. Bapak Ibu yang masih kuat badan, kuat tulang, masih kuat pikiran, sehat, lakukan. Nanti waktu kita tidak sehat, kita tidak bisa lakukan lagi. Khusus bagi ibu-ibu, puasa sunnah, semua puasa sunnah harus dengan seizin suami. Kalau suami diminta izin, kata suami tidak boleh, maka tidak boleh. Syaratnya suami berada di tempat. Kalau suami tidak berada di tempat, tidak perlu minta izin. Suami tugas di Lombok, ibu nggak perlu telepon, bang, adik boleh puasa besok? Nggak perlu. Dia jawab nggak boleh. Apa urusan dia nggak boleh? Tidak perlu. Tapi kalau suami berada di tempat, kata suami nggak boleh. Pengalaman Sya'ban tahun lalu, kamu puasa, kami nggak makan siang. Itu harus izin suami. Ada kalanya suami butuh istri di tengah siang, makanya disuruh izin suami. Lebih besar pahala taat ke suami daripada puasa sunnah. Maka kalau mau masuk surga para istri, syaratnya mudah, taat aja suami. Tapi kalau suaminya mabuk, jangan taat. Suami pemain game judi online, jangan taat. Yang perlu dihamba. Baik, ini sekedar pengingat bahawa kita sedang berada di bulan Sya'ban. Perbanyak puasa setiap hari. Setiap hari, Nabi puasa setiap hari. Lalu perbanyak baca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.